Halo Sobat Cek Tight, apa jadinya kalau seorang bek tengah tiba-tiba diminta Jati Algojo penalti penentu kemenangan Timnas U23 Indonesia? Bukan cuma Jati Algojo, tapi Jati penentu langkah ke final ASEAN U23 Championship 2025. Di balik drama yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ada satu nama yang bikin kejutan. Muhammad Alvarez Buffon. Namanya Buffon, tapi bukan Gianluigi dari Italia. Ini Buffonnya Indonesia. Anak muda dari Borneo FC yang mencetak sejarah dengan satu sepakan. Hari ini kita akan kupas tuntas siapa sebenarnya Buffon, bagaimana dia bisa jadi pahlawan dadakan, dan seperti apa perjalanannya bersama timnas hingga menciptakan salah satu malam paling dramatis di sepak bola Indonesia. Yuk kita mulai. Saat semua mata tertuju ke SUGBK, 25 Juli tahun 2025 menjadi malam yang tak akan dilupakan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, yang terletak di jantung ibu kota, menjadi saksi ketika Timnas U23 Indonesia berhadapan dengan Thailand di semifinal kejuaraan ASEAN U23 Mandiri Cup ke-2025. Laga ini bukan sekadar perebutan tiket final. Ini adalah pertandingan yang mengandung dendam, harapan, dan pembuktian. Suasana SUGBK malam itu luar biasa. Sekitar 10.000 supporter hadir memberikan dukungan langsung. Di tengah atmosfer yang menggelegar, pertandingan berjalan penuh ketegangan. Thailand sempat unggul lebih dahulu. Namun Indonesia mampu menyamakan kedudukan lewat sundulan Jens Ruijten. Laga pun dilanjutkan ke adu penalti. Siapa sangka, nama yang menjadi penentu bukan pemain depan. Bukan juga gelandang kreatif, tapi seorang bek muda bernama Muhammad Alvarez Buffon. Buffon? Bukan Gianluigi, tapi tetap penentu. Muhammad Alvarez Buffon, 19 tahun, adalah pemain muda yang memperkuat Borneo FC. Namanya cukup mencuri perhatian sejak muncul di skuad U19 Indonesia pada ke-2024. Saat itu, ia sudah menunjukkan bakat besar sebagai bek tengah. Bukan hanya karena pertahanannya yang kokoh, tapi juga mentalnya yang matang di usia muda. Nama Buffon yang disandangnya memang menarik perhatian publik. Banyak yang bertanya, apakah ia keturunan Italia? Ternyata tidak. Nama itu diberikan karena sang ayah adalah penggemar berat Gianluigi Buffon, kiper legendaris Juventus dan timnas Italia. Walau posisinya berbeda, Alvarez membawa semangat yang sama. Tangguh, tenang, dan tidak mudah goyah. 3. Dari lini belakang ke titik putih. Dalam laga melawan Thailand, Buffon baru masuk di menit ke-77. Tak banyak yang menyangka ia akan mendapat peran krusial. Tapi ketika Jens Ruijten mengalami kendala fisik dan tidak bisa menjadi penendang, pelatih menunjuk Buffon. Gak menyangka, deg-degan, Jens lagi sakit, jadi saya yang ambil. Awalnya saya gak percaya diri, ujarnya. Ia pun mengambil langkah ke titik putih. Penendang ke-8. Tekanan luar biasa. Tapi dengan tenang, ia melihat gerakan kiper Thailand yang kerap ke kiri. Lalu ia kirim bola ke kanan. Gol! Indonesia ke final. 4. Bukan pertama kali Jati penentu ini, bukan kali pertama Buffon jadi pahlawan di turnamen penting. Pada kejuaraan ASEAN U19 2024 di Surabaya, Buffon mencetak satu-satunya gol di semifinal melawan Malaysia. Gol itu mengantar Indonesia ke final dan akhirnya menjadi juara. Jelas terlihat, Buffon punya DNA kompetisi. Ia bukan pemain yang biasa-biasa saja. Ia muncul di saat-saat krusial. Sesuatu yang langka dimiliki pemain muda. Pelatih percaya, tim menang. Keputusan pelatih untuk menunjuk Buffon sebagai penendang bukan tanpa alasan. Menurut asisten pelatih Frank van Kempen, Buffon adalah salah satu pemain yang tenang dalam latihan penalti. Kita memang latih banyak skenario, tapi khusus Buffon, kita tahu dia punya ketenangan dan akurasi. Ketika Jens tidak bisa, Buffon jadi pilihan logis, ungkapnya. Dan keputusan itu terbukti tepat. Dari Samarinda ke SUGBK. Perjalanan Buffon. Buffon lahir di Samarinda, Kalimantan Timur. Sejak kecil sudah aktif bermain sepak bola di lingkungan rumah. Ia bergabung dengan Akademi Borneo FC saat berusia 13 tahun. Di sanalah bakatnya berkembang pesat.
Pelatih akademi menyebut Buffon sebagai pemain yang selalu haus belajar. Panggilan timnas datang pertama kali pada 2023 untuk seleksi U17, lalu berlanjut ke U19, dan kini U23. Dalam 2 tahun, ia melesat cepat dari pemain lokal Kalimantan jadi bintang nasional. 7. Reaksi publik dari tak dikenal jadi idola. Sebelum laga semifinal, tak banyak yang mengenal Buffon. Ia bukan pemain yang sering disorot media, tapi setelah sepakan penaltinya menggemparkan Indonesia, akun media sosialnya langsung dibanjiri ucapan selamat. Nama Buffon menjadi trending topik. Beberapa komentator menyebut, kita tidak perlu ke Italia untuk cari Buffon. Kita punya Buffon di Borneo. 8. Kata kapten. Kata Ketua Umum PSSI Kapten Tim, Kadek Arel, memuji Buffon dan seluruh pemain yang menjaga mentalitas. Itu pertandingan yang penuh drama, tapi semua tetap tenang, termasuk Buffon. Saya bangga. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pujian khusus kepada Buffon. Itu gol krusial. Di saat genting, Buffon tampil berani. Itu mental pemenang. 9. Vietnam di final. Ulangan final 2023 Indonesia akan menghadapi Vietnam di final pada 29 Juli tahun 2025. Ini ulangan final tahun 2023, di mana Indonesia kalah lewat adu penalti. Kini dengan Buffon, Raven, Kadek Arel, Hoki Caraka dan pelatih Jarod van den Broek, Indonesia siap membalikkan nasib. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, bahkan memberi perhatian khusus. Saya belum melihat banyak soal pelatih Indonesia yang baru, tapi tim mereka selalu kuat. Termasuk Buffon, mereka punya karakter. X. Akademi Borneo FC mencetak karakter, bukan hanya kaki kuat. Borneo FC bukan hanya klub profesional, tapi juga akademi yang menghasilkan banyak pemain muda potensial. Filosofinya sederhana, bermain dengan hati dan kerja keras. Buffon adalah contoh pemain yang datang dengan semangat luar biasa. Ia mungkin bukan yang paling cepat atau paling kuat di awal, tapi dia punya kemauan belajar yang luar biasa, kata pelatih U17 Borneo FC. Buffon bahkan dikenal sebagai pemain yang selalu datang lebih awal saat latihan dan pulang paling akhir. Ia rajin mencatat evaluasi pelatih dan mencoba memperbaikinya di latihan berikutnya. 11. Dari keluarga yang sederhana. Buffon berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang mekanik motor, ibunya pedagang kecil. Tapi semangat orang tuanya untuk mendukung mimpi anak sangat luar biasa. Saya masih ingat, sepatu bola pertama saya itu bekas, dikasih tetangga. Tapi ayah bilang, kalau Buffon di Italia bisa jadi juara dunia, Buffon di Samarinda juga bisa bikin bangga, cerita Alvarezi. 12. Mentalitas Borneo, pantang mundur. Pemain asal Kalimantan punya ciri khas, keras kepala dalam arti positif, tidak gampang menyerah. Itu terlihat jelas dari cara Buffon bertahan di lapangan dan menghadapi tekanan saat penalti. Dia mungkin pendiam, tapi kalau sudah di lapangan, dia punya nyali. Beda anak daerah, semangatnya tinggi, ujar salah satu rekan setimnya. 13. Persiapan jelang final. Tenang dan fokus setelah semifinal. Buffon mengungkapkan bahwa tim akan fokus pada 3 hal. Pemulihan, analisis permainan Vietnam, dan meningkatkan rasa percaya diri. Persiapannya untuk tampil lebih baik lagi. Evaluasi nanti sama pelatih teknis. Ada meeting sama pelatih, kita yakin bisa juara, katanya. 14. Tim yang kompak dan saling percaya. Selain Buffon, ada sosok-sosok penting lain seperti Kadek Arel, Jens Raven, dan Hoki Caraka. Mereka membentuk kelompok solid yang saling mendukung satu sama lain. Kemenangan melawan Thailand bukan hanya hasil teknik, tapi buah dari kekompakan tim. Buffon mengaku merasa nyaman dan didukung penuh oleh rekan-rekannya. 15. Final vs Vietnam. Misi menghapus luka 2023. Final melawan Vietnam bukan pertandingan biasa. Tahun 2023, Indonesia kalah lewat adu penalti. Buffon menyebut itu sebagai motivasi besar. Kalau mereka main keras, kita kasih keras juga. Tapi jangan sampai mencederai. Kita ingin menang dengan elegan,
kata Ketua Umum Erick Thohir. 16. Buffon dan masa depan timnas. Apa yang dilakukan Buffon di semifinal mungkin hanya permulaan. Banyak yang memprediksi dia bisa menjadi kapten masa depan timnas. Pelatih Van den Burg menyebut Buffon sebagai salah satu pemain dengan prospek terbaik di generasinya.